Lalu bagaimana beras bantuan pangan non-tunai bisa bercampur dengan plastik dan didistribusikan kepada warga? Apa tindak lanjut dari pemerintah Cianjur? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali, dan juga akan bersama kami Bu Tini Kartini, yaitu seorang warga yang menemukan beras plastik ataupun biji plastik dalam butiran beras. Assalamualaikum, selamat sore Bu Tini dan juga Pak Ahmad. Iya, sore. Ya. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya, nanti kita akan menghubungi Pak Ahmad melalui sambungan telepon. Saya ke Bu Tini terlebih dahulu. Bu Tini, bisa diceritakan kepada kami, Bu Tini, pertama kali Ibu temukan ada biji plastik atau butiran plastik dalam beras itu seperti apa, Bu? Butiran plastik itu bundar-bundar semacam mute yang di kerudung itu. Saya pertamanya dipilih di Tampah itu banyak sekali dibantu sama Pak RT. Nah setelah itu saya nggak dimasak, disuruh dimasukkan lagi ke karung. Sudah dimasukkan saya simpan. Besoknya saya punya yang sakit mau bikin bubur. Saya pilih lagi dapat 2. Saya rebus tidak meleleh tapi dibakar meleleh, itunya hancur gitu. Oke, artinya ini beras sudah pernah dikonsumsi, Bu? Belum, baru mau dimasak. Saya pilih lagi yang kemarin masak itu, yang kemarin sudah pilih itu saya dipilih lagi. Baik, jadi dari misalnya berapa kilo beras yang Ibu dapatkan? 13 kilo. Dari 13 kilo itu hanya sedikit sekali sebenarnya si butiran manik-manik, seperti manik-manik itu ya Bu ya? Ya, dapatnya kira-kira 20 bijian lah. 20 biji dari 13 kilo itu ya Bu ya? Iya, tapi belum semuanya dipilih itu. Baik, sudah dilaporkan Ibu terkait hal ini Ibu? Baru itu Pak RW yang datang. Pak RT bukannya Pak RW, Pak RT yang datang ke rumah itu. Baik, berarti belum termakan ya Ibu ya, beras dengan campuran. Belum. Ya, pertama kali beras ini tiba di rumah Ibu, siapa yang salurkan, Bu? Yang menyalurkan itu kan udah punya kartunya. Saya ambil di warung, terus saya bawa pulang ke rumah. Saya taruh 2 hari, 3 hari lah, karena saya ke rumah sakit. Itu datang dari rumah sakit, saya itu ada laporan dari Pak RT, katanya Ibu coba dilihat karung itu ada butiran macam ini, enggak plastik. Katanya saya coba sama Pak RT juga dipilihnya, ternyata ada sama anak-anak banyak, itu ada 20 butir mungkin itu di mangkok yang kecil. Nah sudah itu saya masukkan lagi ke karung, saya simpan. Sudah disimpan, besoknya saya mau bikin bubur, saya pilih-pilih lagi, dapat 2, terus saya bakar. Ya, Bu Tini, artinya tidak Ibu sendiri ya, yang di lingkungan situ juga yang terima bantuan beras, namun ada butiran plastik ditemukan di dalam beras itu. Iya. Baik, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Ahmad Mutawah, Kepala Dinas Sosial dari Cianjur. Bapak Ahmad, bisa dijelaskan terkait beras bantuan yang ternyata tercampur plastik, Pak? Ya, baik, Bu. Kami sampaikan sejak kejadian itu hari Senin langsung kami cek ke lokasi, ya. Kemudian kami panggil KPM-nya, hadir 4 orang KPM-nya waktu itu, termasuk Ibu Tini dan Ibu Tintin. Saya cek memang di situ ada beras yang tercampur semacam mirip butiran mirip plastik gitu ya. Ya karena mungkin ini masih diselidiki. Ini kami cek langsung ke lokasi dan dari jumlah warung, satu warung Yayat itu kami sampaikan ada 315 KPM. Ya dari 315 KPM itu ada 4 yang komplain di wilayah itu ke agen warung, ya. Kami sampaikan berkali-kali pada semua KPM itu kalau terdapat beras atau bahan sembako yang tidak layak, yang memang tidak sesuai dengan ketentuan, suruh dikembalikan ke agen warung. Demikian, Bu. Baik, ini beras bantuan ini didapat dari mana, Pak? Itu beras bantuan sembako itu
disuplai oleh supplier. Baik, suppliernya itu pilihan dari pemerintah Cianjur, Pak, atau siapa? Ya, supplier itu dalam ketentuan tidak boleh ada dipilih oleh pemerintah kabupaten, karena itu sifatnya pasar bebas, tergantung nanti si warungnya dia mau kerjasama memilih dengan supplier mana gitu, Bu. Baik, apa sudah ditanyakan ke pihak supplier, Pak, terkait hal ini? Nah, suppliernya rencana akan kami panggil secara keseluruhan, kami akan klarifikasi dan kami akan konfirmasi, Bu, terkait dengan masalah BPNT, masalah sembako ini, beras ini. Iya. Pak Ahmad, kira-kira kenapa ini bisa terjadi ya? Kalau sistem e-warung ini kan tidak pertama kali diterapkan begitu, karena ini juga digunakan dalam sistem bantuan yang biasa disalurkan oleh Kementerian Sosial. Lantas persoalan ini mengapa bisa terjadi ya? Ya inilah yang kasus ini terjadi, kami akan lakukan kerjasama dengan TIKOR, dengan pihak kepolisian, terus diselidiki apakah ini memang keteledoran, kelalaian, atau kesalahan siapa. Kita masih dalami itu, Pak, untuk mencari di mana letak kesalahannya. Oke, kira-kira gini Pak, sudah didata tidak berapa total warga yang mendapatkan bantuan yang mana di dalamnya itu ada butiran plastik, Pak? Dari 315 KPM itu sudah ada 8, yang 4 sudah dikembalikan, nggak ada masalah kayak warung. Yang 4 ini itu yang mengeluhkan juga ke warung juga. Sudah kami cek itu ke KPM-nya. Bagaimana dengan warga yang terlanjur mengkonsumsi beras ini, Pak? Nah, dari beberapa KPM yang melaporkan itu, ada satu yang memang Ibu Tini kalau nggak salah itu, dia sudah mengkonsumsi. Nah, kami panggil dari pihak puskesmas, dinas kesehatan, agar melakukan pengecekan atau monitoring terhadap kesehatan itu yang satu orang itu, Pak. Demikian. Baik, saya kembali ke Ibu Tini. Ibu Tini, dari beberapa tetangga Anda, berapa orang yang mengeluh terkait dengan butiran plastik di beras bantuan ini, Bu? Jadi udah 3 orang. Udah 3 orang. Dan apakah Iya. menemukannya dalam jumlah banyak? Ibu tadi Ibu menemukan dalam jumlah cukup banyak ya, Bu, ya? Ada 20. Yang paling banyak itu saya. Berapa Ibu ditemukan? Saya kira-kira 20 butir. Baik, dengan kondisi demikian, apakah Ibu masih berani untuk memasak beras ini, Bu? Saya tidak berani. Itu suruh jangan dimasak karena saya punya yang sakit. Takut nanti orang sudah sakit, nanti tambah sakit lagi. Jadi saya nggak jadi dimasak. Maksud Ibu sudah sempat memberikan beras ini kepada ternak Ibu? Belum saya. Oke, artinya beras ini memang sudah dikembalikan ke warungnya, begitu Bu? Iya, iya. Dari tetangga Ibu sudah ada yang pernah memasak ini kemudian merasakan Keluhan. atau rasanya aneh atau bagaimana, Ibu? Udah ya, itu ya Titin itu tetangga saya. Tapi Ibu dari Titin. 2 udah dimasak. Ya, apa keluhan yang disampaikan kepada Ibu? Kalau sama saya kan belum sempat masak. Jadi tidak ada keluhan apa-apa. Oke. Kalau Ibu Titin, apakah ada keluhan, Bu? Kalau Ibu Titin, dia tadi sudah diperiksa dari Menteri Kesehatan, dari dokter puskesmas. Dia tadi sudah diperiksa. Oke, kita kembali ke Pak Kepala Dinas Sosial, Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini hal terakhir ataupun yang tak pernah diharapkan sama sekali lah di masa pandemi seperti ini, masyarakat susah makan. Tapi begitu susah makan, bantuan yang tiba pun ternyata tidak bisa dimakan, gitu Pak. Iya. Ya, jadi prinsipnya itu sudah kami sampaikan di berbagai sosialisasi. Kalau KPM menerima beras yang tidak layak, suruh kita kembalikan ke warung aja, Pak. Itu ya, itu berkali-kali kami sampaikan sosialisasinya. Ibu Titin sudah mengembalikan ke warung, langsung dapat gantinya nggak yang Bu, yang baru? Saya tadi dari Palepi, saya udah diganti. Oh, sudah langsung diganti ya, Bu, ya? Oh ya, dari Palepi saya dikasih, nggak tahu ganti yang kemarin, nggak tahu kasih. Oke. Baik. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Tini Kartini, warga, dan juga Pak Ahmad Ya, Pak. Kadinsos Kabupaten Cianjur sudah berbincang bersama kami. Kita berharap ada penegakan hukum dalam kasus ini agar tidak terulang kembali.